Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam hatinya terdapat nama Nabi, selamat itu orang, gak akan pernah bermaksiat. Contoh kecil, jangankan Nabi di dalam hati, bapak, ibu, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Bapak keluar mulai besok wajib pakai kopiah, pakai peci, wajibin. Bakal nggak nongkrong di tempat judi? Bakal nggak? Ibu pakai jilbab, tete neng yang pakai yang muda-muda pakai jilbab, nongkrong tempat pelacuran. Mungkin apa enggak? Karena yang kita pakai ngejaga ini, ngebentengin kita untuk masuk ke dalam hal-hal kemaksiatan. Coba dulu, walaupun kita nggak baik di dalam nilai ibadah, coba tempelkan sunnah Nabi, maka Allah selamatkan kita. Ibu sekarang kan cantik-cantik pakai jilbab, kerudungannya bidadari-bidadari surga. Tapi bohong. Kau pede banget lu. Lah sekarang cantik-cantik pada pakai jilbab, begitu besok nyapu di teras rumah lepas jilbab pakai mualah. Bu, sayang, dengar nih baik-baik ya Bu ya. Yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian. Menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram. Yang pertama, ayah kalian. Yang kedua, suami kalian. Yang ketiga, abang laki-laki kalian. Yang keempat, anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan, bahaya. Jangan. Udah, kita ngertiin aja apa keinginan Allah. Tapi kalau ibu mau di dalam rumah mau buka baju, mau telanjang, terserah. Yang penting keluar dari rumah tertutup. Kenapa? Ibu menjaga kehormatan seorang suami. Yang laki keluar dari rumah cari nafkah yang baik, karena ini yang diajarkan Nabi. Cari nafkah di bulan Sya'ban ini, cari nafkah, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Tahadutan binimah, saya mengatakan ini karena saya merasakan sendiri. Tatkala saat datang bulan Sya'ban dari mulai Rajab tuh saya kumpulin uang buat buka usaha. Saya dagang kurma, saya dagang kain sarung. Kalau orang mau beli datang ke gua ya. Promosi dulu. Saat kita kumpulin bulan Sya'ban datang, Ramadan habis. Rezekinya berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Yang diberikan ini bisa nutupin waktu buat sampai 1 tahun. Alhamdulillah. Tuh coba kita bisa lihat. Semuanya sudah gadar Allah. Ini sudah kadrat yang Allah berikan kepada kita karena doanya Nabi Muhammad, ya Allah, tatkala datangnya bulan Ramadan, berikan rezeki yang lebih kepada umatku, rezeki yang lebih. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, yang nggak biasa dagang datang bulan Ramadan dagang nggak? Biji salak dibuang 11 bulan, 1 bulan Ramadan dicari biji salak. Saking laparnya ditelan tuh biji salak. Bener apa enggak? Tuh, lihat. Umat Nabi bukan berarti orang yang muslim doang, yang bukan juga non muslim semua dibagi rezekinya. Nabi nggak bilang ya Allah berikan kepada umatku rezeki khusus yang muslim, enggak. Yang diberikan kepada umatku berkahkan rezekinya. Itu mau yang dia beriman kepada Allah maupun yang enggak, semua dibuka rezekinya. Coba lihat mal-mal naik nggak omsetnya? Naik loh. Mau dia yang bukan Islam, mau dia yang Islam, semua dibagi rezekinya karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya membicarakan hal yang seperti ini? Mohon maaf, karena manusia itu banyak masuk ke dalam neraka karena hatinya. Kalau lisan udah jangan ditanya deh, karena hati lisan keluar, kan begitu.
Karena hati, lisan. Nggak ada orang lisan dulu baru masuk hati, nggak ada. Itu marong gelo. Sama satu lagi, ibu bapak kalau mau ngomong pikir dulu. Pikir baru jangan ngomong dulu baru otak adanya di atas apa di bawah? Kalau orang yang ngomong dulu baru mikir, otaknya di mana? Dengkul. Paham ya? Paham ya? Yuk kita rubah dong kehidupan kita. Masa kita kayak gini mulu kehidupan? Sholat kita jarang, baca Quran kapan? Ramadan hari pertama, hari kedua baca. Ya seminggu lah, seminggu. Dapatlah 1 juz tuh 1 minggu. Ntar selebihnya gak sempet bib, lagi goreng kuping. Tuh ada aja bahasanya. Yang laki-laki gitu juga. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kehidupan kita coba dirubah betul-betul 180 derajat. Yang biasanya kita sholawat 10 tambah jadi 100, yang biasa 100 tambah jadi 300. Jangan tanggung-tanggung bulan sholawat ini bulannya, karena di bulan Sya'ban inilah Allah turunkan firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Ini bulan ini Allah turunkan ini firman, makanya perbanyak sholawat. Selamatin diri kita, gapai hidayah. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya BLT. Betul Pak Bu? Paham ya? Jangan ditunggu, cari hidayah, cari. Bapak ibu sering-sering bawa anak ke masjid, ya, sering bawa anak-anak ke DKM. Jangan ngomel-ngomel. Kalau di masjid ada orang lari-larian, anak lagi bercanda, nggak apa-apa, biarin. Namanya juga anak. Habis ngeganggu yang sholat, ya geser sholatnya, pisahin 3 sop, pisahin. Nih yang anak-anak di belakang, yang orang dewasanya di depan, sholat yang khusyuk. Kalau yang laki-laki, yang anak-anak pada bercanda-bercanda, gua ya wajar, namanya anak-anak. Coba kalau aki-aki yang begitu, wajar nggak? Imam lagi ruku, kan nggak pantas begitu, Pan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, dengar nih, jika di satu masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah. Karena kenapa? Karena tidak akan ada penerus yang akan memakmurkan masjid. Tuh, jangan dicubit, jangan digebuk, jangan dipukul, jangan diusir, jangan, biarin sholat. Nah, ya mungkin di rumahnya sempit, nggak bisa main, ngelihat masjid lega, dia lari-larian, ya wajar. Ini kan bukan rumah DKM. Rumah siapa? Rumah Allah, kecuali ini anak-anak pada kencing, ya nggak boleh lah. Tapi kalau ini anak sekedar main-main, asal jangan bawa sepeda aja masuk ke dalam, kan begitu kan? Jaga anak-anak kita, bawa Pak Bu, bawa. Jangan dikira ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, anak kita selonjoran. Saya mau tanya sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah, nauzubillah min dzalik ya, kalau di rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam kamar, kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Apinya gede, diselamatin enggak? Tetap selamatin bib. Insya Allah biar nyawa saya yang ditukar, anak saya wajib keluar biar saya mati. Itu kan orang tua, nggak ada orang di Cilembai tuh anak masih di dalam, udah bib biarin aja, stok saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu mah. Ada yang begitu? Nggak ada. Pasti bakal diselamatin anak kita kok. Tapi di akhir zaman kayak gini, kenapa kalau subuh kok nggak pernah ada yang ngebangunin? Di akhir zaman, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau juga mengatakan, banyak orang tua yang di akhir zaman ini menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selamatin anak-anak kita. Jauhin dari segala bentuk kemaksiatan. Handphone boleh, bukan berarti saya nggak ngizinin orang ulama, sepakat ulama ngejauhin anak dari handphone, enggak. Tapi ada durasi waktu. Lah sekarang kita kan pengen ibadah, anak kita juga pengen jadi orang yang ahli ibadah, betul apa enggak? Kan enggak ada. Ibu bapak boleh punya cita-cita, anak saya harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus menjadi sarjana hukum, boleh sarjana ekonomi, silahkan.
Itu cita-cita masalah